nyoba gambar-gambar yang melengkung-melengkung ya, bosen kan yang kaku-kaku begini, pengen yang kurva-kurva, ya ini gradasinya dipakai, ada efek-efek inner glow-nya, ada blur-blurnya, mirip-mirip Photoshop lah, tapi ini bukan bitmap, ini vektor ya, full vektor. Saya nggak usah pakai Photoshop lagi untuk seperti ini. Terus tadi malam nih, ini tadi malam sebelum tidur, ada fasilitas bagus nih, namanya isometri ya, isometri di Affinity ada tuh, grid-gridnya, udah cakep munculnya. Tapi nggak 3D, cuman serasa 3D aja. Kalau 3D beneran kan pakai Blender, kalau pakai 3D Max ya. AI juga 3D betulan sih, kalau ini 3D-nya bohongan. Ya kira-kira itu yang pengen saya bahas. Nanti ini sih, detailnya hari ini saya pengen jelasin semua, semoga ini bisa kebahas. Ya kira-kira gitu aja Mbak, Mas. Sebelum saya masuk ke Affinity-nya, ada yang mau tanya nggak sampai sekarang? Ada. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf suaranya agak. Ya, silakan. Dengan siapa? Mbak tadi ya? Iya. Iya Mbak, gimana? Mau nanya tentang ini, saya belum pernah membeli software online. Kira-kira membelinya pakai apa ya? Katanya sih pakai Genius gitu ya. Saya belum pernah beli juga sih Mbak. Saya masih coba kan. Coba 3 bulan. Nantilah 3 bulan habis Lebaran saya beli softwarenya. Sekarang masih trial. Mungkin teman-teman ada yang pernah beli nggak? Bisa bagi-bagi infonya. Terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi yang lain sebelum saya mulai ke materi. Halo Pak, mau nanya Pak. Yuk, mangga. Itu untuk software Affinity Designer, kan saya lihat di YouTube banyak tuh Pak yang bisa download install softwarenya secara free Pak. Apakah itu bisa Pak? Bisa Mas, saya juga pakai itu. Itu ya. juga sepertinya versi OM deh Mas, jadi ada yang beli buat sekolah, bebas nyebarin kemana aja. Seperti OM. Berarti ada crack-annya juga ya Pak? Bukan crack sih, ini resmi ini. Oh resmi Pak. Bukan, nggak ada crack-an, semuanya emailnya betul, diterima sama serif. Berarti bukan berarti bajakan ya? Bukan bajakan, bukan. Oh. Soalnya kedetek sama serif juga diterima. Dan itu emang nama emailnya serif juga, serif.com kalau nggak salah. Saya beli di Shopee cuma 25.000 itu. Dan itu masuk ke serif, diterima. Seperti itu ada versi OM yang nggak dipublish itu. Baik, tapi nanti saya pelajari. Ya oke, ada lagi nggak selain software? Ya. Selain originalitas ada yang lain nggak? Permisi Mas. Ya, Mas Aldi silakan. Untuk Affinity Designer bisa dikoneksikan ke data Excel ya Mas? Kemana? Kurang jelas Mas. Saya buat sertifikat. Jadi Affinity-nya bisa ada fitur untuk koneksi ke Microsoft Excel. Oh, nggak ada Mas. Nggak ada. Buat bikin grafik ya? Ya, seperti Adobe Illustrator kan. Iya, infografik begitu. Di AI itu ada fitur buat bikin tabel, grafik ya. Kalau di sini nggak ada Mas. Jadi benar-benar desain grafis. Ya. Kita pakai yang ini aja deh, PowerPoint nih. Saya buatkan di PowerPoint nih. Capture aja, ambil, masukin ke Affinity. Ya, oke ya. Kita mulai aja. Satu lagi ya. Ya, silakan. Ini Affinity Designer ada fitur nggak ada fitur ini ya? 3 dimensi ya? Nggak ada Mbak, nggak ada. Cuman ada isometri 3 dimensi, 3 dimensi pura-pura itu. Oh gitu ya. Makasih. Ya, baik ya. Kita mulai aja nih. Jadi sebelum kita bekerja di Affinity, sebaiknya kita sebentar.
kita setting dulu nih. Tampilannya kan buat web, seperti biasa lah ya, seperti di Corel atau AI, nggak ada yang aneh di sini. Kita pilih yang ini aja. Oke. Tampilannya mungkin awalnya nggak seperti ini ya, kalau yang baru itu ada tampilan di sini, di close aja. Nah, sebelum kita shortcutnya, bikin dulu shortcutnya ya. Jadi siapin dulu shortcutnya biar kerjanya cepat. Seperti ini, termasuk outline dan lain-lain. Nah, setelah siapin shortcutnya, kita sebentar. Kenalan dengan artboard-nya nih. Artboard-nya ini atau bidang kerjanya besar sekali di Affinity itu. Sampai 90 meter lebih gitu. Lebar kali tingginya itu. Jadi kalau kita file new ini di print ya. Bisa ukurannya dalam meter. Meternya juga bisa sampai berapa nih? 90 meter, mau nggak? Mau tuh, 90 meter. Tambah lagi mau nggak? 150. Paling mentok 90 ya, 90 meter, tapi cukup lah. Kita nggak usah gede-gede amat. Kalau di Corel kan bebas ya. Kalau AI lebih parah lagi, itu cuma 5,5 meter kalau nggak salah. Nah, di sini cukup besar buat ruang kerjanya. Itu artboard, kemudian tools-toolsnya kayaknya udah bagus ya. Nggak usah diapain lagi. Kemudian yang saya perlu jelasin di sini zoom. Zoom-nya hebat banget nih. Saya nggak usah pakai VGA yang hebat-hebat, udah bisa real time. Seperti ini, nge-zoom ya. Kalau pakai AI kan minta VGA-nya yang bagus. Kalau dia nggak bagus, nggak bisa kayak gini. Kalau di Affinity, VGA-nya onboard juga udah bisa kayak gini. Ini VGA-nya onboard yang saya pakai ini. Jadi bagus lah ya. Nggak masalah soal hardware. Ngepen juga sama seperti Illustrator. Gitu. Ya, kita langsung aja ke contoh yang misalkan ini ya. Saya coba pengen buat logo nih. Kalau logo kan di software-software yang lain paling flat desain kayak gini ya. Tambah gradasi ya oke lah lumayan. Cuman kalau di Affinity Designer ada tambahan lagi nih. Ada noise-nya. Bisa kelihatan nggak titik-titiknya itu? Ya, di sini ada gradasi yang ada bintik-bintik noise-nya. Noise-nya adanya di sini nih, di fill. Di fill ini nanti kita klik warnanya, muncul, aduh nggak kelihatannya di layar, kepotong ya, ada noise nih. Nah ini nih, supaya kelihatan bertekstur, lebih kasar. Nah ini di AI nggak dapat nih, nggak ada, di Corel juga nggak ada, adanya di Photoshop. Ya, jadi ini yang salah satu yang saya senang dari Affinity itu ada noise, ada warna. Ini kalau dikasih efek, efeknya ada di efek sini nih. Sama kayak Photoshop, ada efek bevel, emboss gitu ya. Saya matiin seperti ini. Nah, di sini lengkap nih. Ada efek 3 dimensinya, ada noise-nya juga, jadi lebih bagus. Lebih hidup ya si logonya. Nah, itu
yang saya senang dari Affinity itu ada warna noise-nya ya. Kemudian kita pengen lagi nih yang ini. Ya, ini salah satu ilustrasi yang... Halo, Pak. Ya, Mas. Silakan, Mas. Infinity Design itu lebih condong ke Corel atau Illustrator, Pak? Lebih ke Illustrator, Mas. Atau Illustrator. Illustrator, ya. Berarti untuk shortcut itu apa? Hampir sama dengan Illustrator, Pak? Ya, betul. Betul sekali. Oh, ini saya, iya. Kalau di Illustrator kan buat tampilan outline Shift Y ya. Shift Y. Seperti ini nih. Kebayang nggak? Di AI kan gini ya. Cuman hebatnya di ini itu ada ini. View, split view. Nah, split view ini kita bisa bagi dua nih, kiri kanannya. Yang kiri mau vektor, yang kanan mau bitmap. Saya coba ke wireframe dulu deh. Nah, gini. Jadi, kita ngebagi dua tampilan secara real time, kayak di X-ray ya. Nah, gitu. Kan ini hebat sekali, Mas. Nggak ada nih di Corel atau di AI ya. X-ray seperti ini. Ya, kita lanjut deh. Tutup lagi aja. Ini semuanya nyari vektor kecuali ini ya. Ini saya bitmap. Lihat deh zoom-nya, Mas, sampai berapa persen nih. %2.000%, 3.000%, sampai 54.000, pokoknya 1 juta kali ya. Jadi zoom-nya nyaris nggak terhingga ini, si Affinity ini. Jadi kalau buat detail-detail bagus sekali di sini. Nah, kira-kira di gambar sini ada yang mau dibongkar nggak apanya nih? Yang pengen tahu apanya? Saya rasa teksnya nggak ada yang aneh ya. Halo. Ya, Mas Hafiz. Halo, Pak. Untuk Ya. ekspor, saya kan terkendala di Corel itu kan ekspor ukuran besar, misal banner gitu kan. Ya. Itu kan harus diturunkan resolusinya atau enggak? Oh, kalau enggak, gambar kualitasnya kan diturunkan. Nah, itu kalau di Infinity apa bisa maksimal, Pak? Misalnya kualitas 100% diekspor full 100% sesuai file apa bisa, Pak? Enggak harus diotak-atik kualitasnya. Kalau untuk ekspor, kita gimana awalnya sih, Mas? Mau berapa persen DPI-nya? Kalau kita pengen besar, pengen bagus, ya DPI-nya kita pakai yang buat outdoor ya. Buat outdoor sih pakai 144 deh. Itu udah bagus. Bagus banget. Cuma nanti kalau ada bitmap, gambarnya agak berat dan filenya besar nanti. Kalau full vektor sih nggak masalah, Mas. Mau diekspor ke PDF nggak masalah. Cuman kalau ada bitmapnya, nanti itu bakal berat. Kalau besar ya. Tapi bisa, Pak, ya? 100% sama itu bisa ya, Pak? Oh, bisa, Mas. Di sini bisa skala 1:1. Ngeprint. Soalnya kendalanya kan kalau nyetak foto itu loh, Pak. Sedangkan mintanya ukuran besar. Sedangkan waktu ukuran besar di Corel itu kan harus diotak-atik resolusinya. Ya. Otomatis kualitas nanti turun. Menarik ini kalau memang bisa untuk 100% sama dengan dokumen ini. Bisa diatur kok, Mas. Kelihatan di situ kan ada resolusinya berapa persen. Yang penting kita ngerti resolusi deh. Kayak di sini kita nih gambarnya bitmap nih. Ini bitmap 200 dpi. Berarti gambarnya oke lah, cukup bagus ya. Kalau di bawah 150 kan jelek. Kita bisa kelihatan dari keterangan di sininya.
Oke ya. Itu ada lagi nggak? Ya. Sementara dulu Pak. Gimana? Terima kasih. Gimana? Sementara itu dulu, terima kasih. Nanti kalau ada Ya. pertanyaan, nanti saya angkat tangan lagi. Oke. Ini yang saya senang juga selain warna yang noise itu ya, ada ininya nih. Kalau kita bikin objeknya banyak loh, nggak cuma kotak lingkaran segitiga. Ada seperti ini. Kalau star kan banyak ya, di AI sama di Corel nggak masalah. Tapi di sini ada yang seperti ada hati gitu ya, diwarnain seperti itu. Terus mewarnai objek juga di sini pakai gradasi ini fill tuh langsung ke gradasi. Real time gradasinya nggak lepas lihat. Oh, ini langsung drag real time. Kita coba lagi yang lain nih, misalkan arrow tool. Kasih warnanya gradasi juga nih. Kasih transparansi. Transparansinya real time juga. Nggak nunggu sampai dilepas mouse-nya. Ya kan? Ini real time sekali, jadi cepat buat kerja. Kita nggak usah tebak-tebakan. Lepas, lihat, kelamaan kerjanya. Makanya bikin ilustrasi di sini cepat sekali ya. Termasuk foto ya. Kita cuma punya foto nih. Foto misalkan ini. Kebayang nggak kalau di CorelDRAW ngasih transparansi ke foto? Itu kan berat sekali ya. CorelDRAW bisa memorinya rakus tuh kalau buat transparansi. Kalau di sini tinggal gini aja nih. Real time sekali ya. Enteng loh ini. Nah, seperti itu kira-kira. Ya kan, transparansinya gradual nih. Terus kita nggak pengen juga nih ada transparansinya dibuang. Klik transparansi itu, ganti ke none aja. Pengen ganti warna nih, pengen ke warna hitam putih aja. Kalau di CorelDRAW hitam putih kan mesti convert ya, convert to grayscale. Kalau ini nggak usah, tinggal klik aja ini, warna hitam. Langsung dia grayscale. Pengen kemerah-merahan, klik warna merah. Dan seterusnya. Ya, jadi seperti Photoshop tapi real time ya di sini. Pengen dikombinasi warnanya. Ya, silakan. Kalau Ya. untuk gradasi di gambar, apa bisa atas dan bawah atau gimana? Yang tadi saya demoin ya? Bukan? Ya, maksudnya kalau di Corel kan kalau gradasi untuk suatu foto, misalkan bawah dulu, terus di-convert dulu ke bitmap, lalu kita menggradasi yang atas. Nah, kalau di software ini apakah bisa atas dan bawah gradasinya tanpa harus di-convert dulu? Oh, nggak usah. Ini nggak usah di-convert-convert. Dia langsung aja bitmap diutak-atik seperti vektor. Ya, seperti ini aja. Ya. Tapi maksudnya atas dan bawah. Oh, itu maksudnya atas, tengah, bawah gitu ya? Ya, jadi yang gambarnya tengahnya aja. Okay. Yang gradasi ngerti. atas dan bawah ya. Yang ngerti. Makasih, Kita Pak. berarti custom-nya di sini nih. Ya, betul-betul itu. Pertanyaannya penting itu ya. Kita bisa ngutak-atik tipe gradasinya di sini. Putih itu artinya ya dinaikin opacity-nya. Sini turunin. Maksudnya gitu ya? Nah, tapi bawahnya juga gradasi sih, Pak. Ah, gitu. Ya udah ya. Beres kan? Diulang, Pak, bisa? Nanti ada rekamannya ya. Ya udah, thank you, Pak. Buat yang lain, ya silakan. Oke, tadi itu jadi main-main bitmap di sini sama seperti main-main colorize di Photoshop. Mirip Inkscape ya, Pak? Kurang tahu, Mbak. Saya belum pernah pakai.
Kebayang tuh ya, kalau di Corel seperti ini, berapa lama ngerjainnya? Kalau nggak di AI kayak gini, lama sekali ngerjainnya kan. Kita mesti bolak-balik Photoshop, colorize, layer transparan, balik lagi, ekspor, impor. Di sini nggak usah lah. Langsung di satu software beres ya. Itu hebatnya fill tool dan transparency tool. Terus saya mau demo lagi nih, yang hebat-hebat lagi ya. Kan ini kan judulnya The Magic of ya, jadi kehebatannya aja, bukan tutorial belajar Affinity. Ini yang bikin saya langsung terbengong-bengong ya. Saya punya 2 objek nih. Pengen digabungin. Digabungin kan pakai yang ini ya, union atau unite ya. Kalau di AI itu unite. Jadi kita operasi boolean. Alt, klik. Udah kita alt klik, kita bisa rubah kapanpun ya nanti ya. Jadi nggak permanen. Kalau di Corel kan permanen tuh, dikasih efek, dikasih perintah add atau unite ya. Kalau di sini nggak, bisa dirubah kapan lagi. Coba kita pasti ini nih. Ada yang namanya contour tool. Kebayang ya contour tool ya, seperti ini. Ya begitulah. Di AI Corel pasti ada nih. Coba di sini kita pakai contour tool. Objek yang udah di-combine. Lihat tuh, pertemuan 2 objeknya. Bisa gini nggak AI? Jadi sudut pertemuannya tumpul ya. Seperti apa namanya? Ada filletnya, ada jembatannya itu. Ya, kalau udah bagus, cukup, selesai, kembali ke awal lagi, dikasih outline, silakan. Stroke-nya jangan yang behind fill. Ini kalau di Corel namanya behind fill. Pada selesai, convert to curve seperti Corel Draw. Kalau di sini control return ya. Nanti diedit di sini. Udah ini, udah permanen, nggak bisa lagi dirubah-rubah lagi. Diatur-atur lagi seperti awalnya. Iya Mas, ada yang mau tanya nggak? Mas Haris mau nanya nggak? Halo Pak. Ya. Bisa apa? Bisa ada fasilitas mirror enggak Pak? Kayak di Corel terbaru itulah 2020. Jadi bisa buat mandala itu. Kurang jelas gimana? Fitur apa itu? Fitur mirror. Jadi Mirror. Gambar kanan yang kiri juga ikut gambar itu Pak. Ini. Oh. Ada enggak? Kayak mau bikin mandala itu. Mirror tapi kiri kanannya sinkron gitu maksudnya. Ya. Oke. Ini contoh nih ya. Kita belajar bikin pen tool nih. Pen tool-nya sama dengan Adobe Illustrator. Kira-kira seperti ini ya. Kita bikin nanti kita kalau pengen kiri kanan sama, ini harus jadi simbol dulu Mas. Jadi harus ada, kita buka dulu nih, studio namanya simbol. Simbol itu seperti clone lah. Kalau di Corel Draw itu clone.
Kalau di AI sama simbol juga namanya ya. Kita create nih. Dapat tuh simbol ini ya. Kita copy ke kanan. Ctrl J ya, kalau ngopi Ctrl J nih. Sorry. Oh, belum ada. Oh, pakai Alt juga bisa, pakai Alt. Ini saya pengen berubah kiri kanan, berarti saya double klik aja nih, salah satu ini. Itu Mas ya? Oke, cukup? Ya. Ada yang lain nggak? Tadi warna udah, kontur tool udah, pen tool ya, pen tool sama kayak di Adobe Illustrator. Bukan kayak Corel, ini kayak Adobe Illustrator. Jadi supaya sudutnya lancip, mesti diklik di titiknya. Seperti ini nih, contohnya nih ya. Klik, drag, klik di sini lagi. Nah gitu, klik sini lagi. Ya, dan seterusnya. Kira-kira itu pen tool seperti itu. Ya. Ini udah pen tool, pensil tool. Pensil tool tuh buat seperti ini. Nah ini. Ini pensil tool. Oke, pensil. Warnanya tebelin dulu, stroke-nya. Sorry. Nah, kayak gini, Mas, kira-kira nih. Jadi semua yang saya buat itu berupa dari pensil yang bisa diatur lagi tebelannya di sini. Terus buat tebal tipisnya di pressure, kurang jelas ya, coba di sini nih. Sini pressure-nya dimainin ada kurvanya. Dan begitu seterusnya. Kalau saya buat, misalkan seperti ini, stroke-nya warna hitam. Ini kan jelek ya, kasar nih. Kasar supaya halus, ada yang namanya stabilizer nih, nyalain. Kalau saya buat garis lengkung lagi, ya kan, bagus ya. Jadi saya nggak usah beli pen, stylus, Wacom yang harganya juta-juta gitulah. Pakai mouse yang 15.000 aja, cukup bagus kok. Ya. Jadi menghemat banyak nih, Affinity ini buat kerjaan. Silakan ada yang mau bertanya lagi sebelum saya bahas yang lain. Ini udah ya, zoom setting. Oh iya, warna Mas, ini warna kita perlu juga diatur sejak awal. Coba saya lihat warnanya nih. Warnanya di Affinity ya segini aja. Grayscale, warna-warna pelangi, atau warna gradasi yang hitam putih. Atau enggak warna-warna yang buat cetakan-cetakan gini ya, tapi terlalu panjang nih. Kita pengen ngambil warna dari gambar tertentu. Misalkan, saya punya gambar yang bagus nih. Gambar hasil dari Google, saya cari misalkan color harmony ya. Saya save ke JPG. Aduh, nggak kelihatan ya di layar Mas ya. Di sini udah create palette from image. Pilih gambarnya. Saya punya gambar ini nih, hasil googling. Nah, kayak gini-gini.
Ini warnanya ada berapa nih? 4 kali 5, 20 lah ya, 20 warna nih. Saya pengen ambil warna dari sini. Klik gambarnya, open. Kita pengen 20 warna. Ya, oke, preview. Kita punya 20 warna ini. Create. Nih, kita punya palette warna dari gambar yang tadi, yang nuansa pastel ya. Fits. Oke. Ya, itu hebatnya Affinity, kita punya palet dari gambar image. Terus apa lagi yang perlu saya jelasin? Silakan Mas, mau nanya apa? Banyak sih. Nanya Mas, Ya, untuk color modenya itu tersedia apa aja Mas? color model. Iya Mas, BRG atau CMYK gitu Mas. Oh, di sini di dokumen ini, dokumen setup kita udah sejak awal kita udah bisa di ini kok Mas, di mana ya? Color RGB. Nah, di sini nih. Ya, Oh iya iya, ada ya. ada Mas. Oke. Bebas sih, bisa bolak-balik apa aja. Saya buka lagi nih. Ini yang senang ilustrasi nih. Ini nggak ada Photoshop-nya nih, semuanya full vektor. Kalau saya bongkar nih ya. Bukan, ini bukan bitmap ini sebenarnya efek Gaussian blur. Aslinya sih seperti ini. Tajam gini, cuma dikasih efek blur, jadi halus ya. Oke, itu matanya. Ini cuman gradasi biasa aja. Ini transparansi ya, pakai gelas ini nih. Gelas transparansi itu. Terus yang bagian besar mata hijaunya ini, dia ada efeknya nih. Efek inner glow. Ya, sama kayak Photoshop, ada outer glow juga nih. Ya gitu. Yang di bawahnya, dia ada efek inner glow. Kalau digabungin nanti hasilnya seperti muncul ya. Ya kira-kira seperti itu. Yang hidungnya ada kasar-kasarnya, bagus kan? Itu pakai yang tadi itu noise. Jadi kalau kita punya warna, color-nya klik, ada noise di sini nih, tarik-tarik aja. Besar tuh noise-nya ya. Jadi gambar kita lebih bertekstur gitu, nggak terlalu mulus. Tapi alami jadinya. Oke. Apalagi ya? Shape Builder Tool ada enggak itu Mas? Kenapa? Shape Builder Tool. Oh, Shape Builder. Di sini nggak ada, Mas. Adanya Main Divide. Jadi kekurangannya itu. Kalau di AI kan ada Shape Builder ya, ngegabungin objek yang terpotong-potong gitu kan. Kalau di sini nggak ada, Mas. Sayang sekali. Harusnya pakai ini. Manual aja. Jadi kita bikin Oke, nah seperti ini ya. Kita pilih semuanya nih. Hati-hati nih milihnya bisa dua macam Mas. Bisa milih kayak Corel Draw atau kayak Illustrator. Kalau saya milihnya kayak Illustrator sih, jadi klik sedikit aja udah pilih banyak nih, potong seleksinya pilih. Di sini ada namanya divide. Jadi saya klik ini, sudah selesai, pilih gambarnya. Ya, benar-benar manual sih.
Oke, gitu cukup ya. Silakan, ada yang lain nggak? Nah, ini yang saya mau bahas sebenarnya ini nih. View stroke udah tahu lah ya, smart object udah tahu tadi kan, hati itu kan, hati dengan panah. Kucing nggak perlu, kucing tool buat bikin kucing. Oke. Nah, sekarang kita ini Mas, masuk ke bitmap nih. Langsung ke bitmap aja ya. Buat ngimpor gambar foto JPEG, dihilangin background-nya. Kalau pakai AI ngilangin background kan mesti ke Photoshop dulu ya. Photoshop, di seleksi background-nya, dibuang, masukin lagi ke AI. Kalau di sini langsung aja, kita coba ini. Oke, saya impor gambar juga langsung dari sini. Nggak usah pakai file, impor file, place gitu ya. Di sini langsung aja place image tool ya. Cepat sekali kan kerjanya. Misalkan nih gambar bunga nih, atau gambar lotus ya. Biar jelas, saya bikin artboard baru deh, biar bersih. Artboardnya di Affinity bisa diwarnain. Kalau di AI kan artboardnya ya putih terus, nggak bisa ganti warna. Kalau ini bisa ganti warna, serah kita nih. Nah gitu ya. Jadi asik deh kalau di Affinity background objek, background artboardnya bebas. Kita pengen masukin bunga ke sini, tapi background putihnya hilang. Buat back satu layer pakai kontrol kurung ya, pajak dan mark. Nah sekarang kita pengen ngilangin background bunga yang putihnya jadi hilang, transparan. Kita langsung aja ke sini nih, pixel persona. Jadi kita urusannya dengan pixel nih, bukan vektor lagi, tapi pixel. Tampilannya juga berubah nih, ini nggak perlu ya, saya buang dulu. Tampilannya berubah nih, bukan kayak lagi Affinity Designer, tapi ini masuk ke pixel persona. Kita ngedit seperti di Photoshop ya. Caranya ya sama seperti Photoshop lah, Magic Wand ya. Oke, sorry. Oh, belum pilih. Oh, lupa Mas. Jadi sebelum kita ngedit di sini, kita rubah dulu gambarnya ke raster. Jadi kita mesti rasterize dulu fotonya, baru kita main-mainin seperti ini ya. Ya kan copot ya. Nah gitu kira-kira. Dibalikin seleksinya, di select inverse, delete, hits, jadi hilang lagi. Ulang lagi ya. Select inverse,
Suaranya sih. Suara. Aduh, lupa ya. Sebentar. Setelah dibalikin gimana ya? Kok nggak berhasil ya? Select inverse-nya kok nggak berhasil? Oh, langsung delete tuh. Oke, gitu aja sih, Mas. Jadi, kita bitmap-nya udah bagus nih. Kita tinggal kembali ke Affinity lagi. Tadi kan kita main di pixel, sekarang main di vektor lagi. Nah, udah, selesai nih. Kita punya gambar yang udah dihilangin background-nya. Cuma nggak rapi sih. Ya, di sini kita bisa main-main lagi ya. Cuma kalau udah jadi namanya pixel, dia nggak bisa lagi di transparanin. Jadi ya sudah, kita mainnya di pixel terus. Kira-kira seperti itu. Yaitu tentang bitmap ya. Ada lagi nggak Mas yang lain? Silakan. Bang, kalau power clip-nya ada lah Bang di Affinity Bang. Apanya? Power clip. Oh iya. Ya betul Mas. Makasih. Lupa, itu penting banget. Power clip di sini ada banyak. Ada layer mesh, draw inside, atau paste into ya. Jadi tiga mau yang mana terserah deh. Ini contoh nih. Kita pengen masukin bunga ke dalam elips. Ini cara pertama nih ya. Cara pertama, bunga dan elips ini kita lihat layernya nih. Jadi di Affinity itu nggak ada layer-layer yang menjelimet kayak di Illustrator sih. Di sini lebih simpel. Jadi yang pengguna Corel yang benci dengan layer, di sini cocok nih. Soalnya layernya nggak banyak dipakai. Kita masukin aja Mas ke sini. Nah, selesai itu. Itu bukan? Bener Bang. Gila, cepet banget ya. Kalau pengen dilepas ya dibuka ini. Dahlianya dikembalikan ke semula posisinya. Gitu. Ya. Terus saya pengen menggambar dalam elips. Ya, ini ada yang kedua caranya, insert inside. Kita gambar apa nih? Bisa gambar panah ya. Ya kan? Panahnya, kepotong ya. Itu cara kedua. Ya, cara ketiga, pakai edit, paste, inside. Ya, sama aja sih, seperti itu hasilnya. Ya, makasih Mas, itu penting itu ya, power clip. Malah hebatnya di sini nggak usah lagi power clip, ada yang namanya vector crop tool. Ngapain di power clip Mas? Dipotong di sini aja. Ya. Kalau cuma kotak-kotak doang sih, gini-gini aja ya, beres. Jadi lebih cepat lagi kerjanya. Jadi mau pakai vector crop tool, mau pakai place inside, atau mau pakai layer drag and drop ya. Berikutnya saya coba buka deh. Nah ini. Ini yakin vektor semua. Detail banget ya Mas ya, sampai sekian ribu % masih tajam.
yaitu ngebuat rumputnya pakai brush ya. Ntar saya demoin. Di sini ada yang mau ditanya nggak? Atau mau dibongkar nggak apanya gitu? Yang aneh kira-kira. Yang agak aneh tuh ini nih. Nah nih, kuning ini nih, bisa nyala kuning gini gimana nih? Sorry. Saya bongkar lagi ya, buka dalamnya. Nah, itu tuh. Itu apa itu kira-kira? Itu power clip juga, jadi ada cahaya ini di power clip ke dalam tanah ya, tanah yang bagian sini. Itu sebenarnya apa sih ini? Itu tuh adalah ini nih, objek yang dikasih color dodge. Kalau di Photoshop ngerti lah ya, color dodge itu jadi hitam putih, tapi yang putih jadi terang, hitam jadi transparan. Yang terang itu artinya putih itu dia. Coba kita lihat normalnya seperti apa. Nah itu normalnya. Kita punya gradasi hitam putih seperti ini. Dikasih transparan lagi. Saya buang deh transparansinya. Wah kan, kelihatan aslinya ya. Saya buang deh ke depan nih. Nah ini, yang efek cahaya jadi nyala itu ini. Coba saya pakai kembali ke tadi lagi ya. Dikasih color dodge. Layernya, blending modenya itu nggak mau. Color dodge. Nah, nih. Itu kan jadi screen gini, lighten kurang bagus, darken, yang gelap muncul semua, color dodge sama add. Bagus tuh cahayanya. Ya. Jadi ini jurus saya sih supaya gambarnya jadi kinclong-kinclong ya. Yang senang kinclong-kinclong pasti main color dodge. Begitu juga seperti ini. Nah ini nih, yang saya pamerin kemarin di grup, ini saya buat banyak color dodge-nya. Itu kotak ya, saya matiin dulu. Kalau milih objek yang banyak kali, Mas pakai alt ya, alt klik. Nah, dapat tuh. Alt klik sampai dapat objeknya. Ya, seperti itu ya. Ini tuh sebenarnya grup ya, grup. Isinya ada kotak, ada blur. Yang blurnya ini overlay supaya lebih nyala juga. Nah ini namanya isometri ya. Kita bikin isometri. Ada aja di sini nih. View, Studio, isometrik. Nah, di sini nih. Kita bikin dulu gridnya di View, Grid Axis Manager. Nah, ini gridnya nih. Grid seperti ini ya. Angkanya seperti ini. Kalau saya lihat gridnya, View, Show Grid. Nah, itu gridnya kita lagi tampak depan nih. Yang kita mau gambar tampak depan. Kalau saya gambar sekarang, misalkan saya gambar apa ya? Gambar ini nih. Kotak ini warnanya misalkan merah. Dia nggak langsung isometri, mesti diginiin dulu nih. Fit to plane gitu. Tapi kan capek ya Mas ya. Gini, fit lagi, itu fit lagi, ya repot lah. Supaya nggak repot, ya kita bikinnya langsung nyalain ini.
It's3. Kita nyalain edit in plane. Jadi kita langsung aja nih. Nah, kalau ini kita langsung nih, langsung bikin secara isometri. Jadi nggak usah lagi bolak-balik kayak tadi ya. Gitu loh. Kan canggih ya. Termasuk apapun. Kita ngetik-ngetik teks, pasti maunya dia isometri. Yaitu sisi yang depan. Sekarang kita pengen ngedit sisi yang sampingnya lagi, yang kiri nih. Nah, ganti kan gridnya. Kalau kita bikin sekarang, beda nih sisinya. Ya makanya cepet kan bikin seperti itu ya. Bikin-bikin isometri di sini gampang banget. Asik lagi. Makanya buat isometri juara deh. Affinity ini. Kalau kita ngetik teks, ya sama. Jadi ikutin sisi yang samping. Oke. Itu isometri. Apalagi ya Mas ya? Ini udah nih, bitmap udah, isometri udah, teks masuk ke dalam shape. Mas, Yo. kalau JPEG bisa diisometrikan juga, Mas? Gambar Mau digimanain? Dipakai isometri juga? Oh, ya. Wah, bener Mas. Pertanyaan bermutu. Kita punya Bali JPG ya. Masukin ke sisi samping nih, samping kiri ya. Open. Harus di fit to plane. Nah, gitu. Bisa banget, Mas. Ya. Pindah ke atas, sisi atas nih. Bikin bitmap lagi, import bitmap. Yang tadi saya buat nih, apa yang misalkan color wheel. Kecilin dulu. Pengen ngikutin plane top. Fit to plane ya. Nah, gitu. Ya. Ya gitu ya, cukup. Isometrinya Oke, bisa. Mas. Thank you, Mas. Yo. Sekarang kita main teks nih. Teksnya kita bikin baru aja ya. Gridnya matiin. Selesai deh isometrik. Kita kembali ke normal lagi, bikin tulisan. Tulisannya di Affinity kalau pengen bikin tulisan besar kecil, nggak usah ngetik dulu, langsung aja besarin. Besarin gitu ya. Ya langsung besar. Kalau di yang lain kan ketik dulu baru besarin. Ini namanya artistic text. Jadi bisa gepeng-gepeng. Kalau satu lagi namanya paragraph text, kalau di Corel tuh. Kalau di sini namanya frame text tool. Kita bikin seperti ini, kasih tulisan. Tulisannya insert filler text. Gitu. Teksnya kan kalau pengen dikasih spasi, sama kayak di AI ya. Alt, panah bawah, alt panah atas, alt panah kiri, rapat, alt panah kanan, gitu. Ya, nggak ada yang aneh.
kembali ke normal nih. Kalau udah tadi eksperimen banyak, kembali ke normalnya ini. Revert to default. Kalau pengen teksnya masuk ke dalam ini bisa nggak? Ya sama juga, klik frame text tool, langsung klik aja, selesai, masukin teksnya, itu kan selesai. Kalau pengen teksnya ngikutin outline-nya hati, kita pakai teks yang artistik. Oh tapi nggak bisa di sini, harus bikin hati yang baru. Udah gitu, artistic text, dan seterusnya ya. Ngebesarin teks pakai perintahnya Ctrl Shift titik ya. Tebelin Ctrl B. Sorry. Ya kira-kira gitu, main-main teks di AI, di AI lagi, di Affinity ya. Cukup sampai sini. Kita lihat lagi yang mana belum. Ini udah nih. Oh nih, yang bagus lagi nih. Yang keren lagi ya, saya kan di sini cuma ngejelasin hebatnya aja, bukan mau tutorial Affinity. Bikin kalung. Nanti kalau habis seminar nih, Anda bisa punya sertifikat nih. Sertifikatnya ada frame-nya nih, ada frame dari rantai seperti ini. Itu bisa diatur-atur nih. Seperti ini nih. Ya kan, canggih ya. Buat rantai motor, buat kalung, gelang, atau piagam, frame sertifikat, ya pakai ini aja. Ini bisa bebas. Ini bitmap loh, ya. Jadi keren banget, asli ini. Bikinnya gimana? Nah, demo ya sebentar ya. Membuat bingkai dari bitmap. Kita siapin dulu ya gambar bitmapnya. Sebentar. Masukin gambar rantai yang udah saya hilangin background-nya. Asalnya segini. Asalnya gini, setelah itu saya masukkan ke oh, kelihatan ya? Sorry. Bukan gitu. Satu kaset. Ya Allah, Tuhan. Lupa nih. Masukkan brush dari image brush. Nah, ini dapat nih. Jadi brush ini saya impor gambar ke brush. Saya cobain ya langsung ya. Cobain buat bikin ini. Coba klik ini. Jadi sih berhasil, cuman ini stretch ya. Harus di repeat. Double klik. Jangan stretch tapi repeat. Udah selesai. Jadi ya. Mau besar mau kecil.
Ya, kira-kira gitu. Yang canggihnya di Affinity itu membuat frame atau bingkai dari bitmap. Sekarang kita pengen membuat tekstur dari bitmap. Klik dulu si fill tool ini, tipenya jangan solid, tapi yang ini ya bitmap nih. Kita pengen tekstur misalkan baju batik atau batu ya, batu aja deh, biar gampang. Masukin sini, udah selesai. Saya kecilin. Jadi nih tekstur ya buat background kan. Kalau saya perbesar, stretch ya, tapi sayangnya stretch. Coba dikurvain dulu. Ya, gitu kira-kira. Oke, itu brush dan fill bitmap. Lagi ya, yang perlu saya jelasin. Pengen diulang, Kak. Kenapa? Diulang yang tadi. Yang mana? Yang bitmap, yang gambar batu disatuin sama itu. Oh, di sini nih. Oke ya, sekali lagi nih ya. Masih cukup waktunya ya? Sorry. Kita ganti deh, jangan batik ya. Pengen jadi batik nih, isinya nih. Klik objeknya, fill tool, tipenya jangan solid, tapi bitmap. Kita pakai yang batik nih, batik repeat ya, udah siap repeat. Udah bagus nih. Wah kan keren kan? Mau di gimana juga masuk nih. Sekali ya. Udah cukup ya. Silakan, ada yang nanya nggak? Saya nggak sempat baca chat soalnya nggak ada, hostnya nggak ada. Lagi sibuk kayaknya. Ya gimana? Masuk ke yang lain ya. Spelling ya, ini di awal-awal. Yang menarik lagi oh iya, ini efek belum nih. Style tuh belum. Tentang PDF, Pak. PDF. Ekspor PDF ya. Pengeditan. Ngedit PDF maksudnya? Iya. Nah, itu saya belum coba tuh ya. Saya coba dulu nih. Terus open PDF mau nggak di sini ya kira-kira ya? Ada sih Mbak di sini PDF. Misalkan PDF-nya ini ya. Nah ini nih. PDF asal nih ya, dari mana nih? Dibuka, oke. Udah tuh, selesai. Cuma ada peringatan di sini. Warnanya kayaknya nggak pas. Ya kira begitu, cukup. Apa lagi ya?
Oke, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Berarti mesti dengan Affinity ini mesti perhatikan layer-layernya juga ya Bang ya. Jangan asal kayak Corel doang nih. Ya, kalau mau diperhatikan boleh, nggak juga nggak apa-apa sih, Mas. Cuman pada akhirnya sih emang mesti main layer, supaya lebih jelas. Nanti kita bisa bikin layer baru nih. Layernya kita bikin baru, isinya macam-macam. Kayak bisa kan, apa namanya, group layer. Kalau di Photoshop namanya group layer ya, jadi lebih rapi gitu, manajemen objeknya. Yaitu yang saya suka itu nggak kayak di AI sih, AI kan wajib layer ya, kalau di sini nggak wajib sih, Mas. Kalau saya misalkan ini nggak pengen saya ganggu nih background-nya, ya kunci aja, Ctrl L, kunci nih, mudah. Saya nggak bisa ganggu background, kecuali ini aja. Kalau pengen tampil lagi, layer, unlock, all, ya, buka lagi. Ya, muncul lagi nih, layernya. Kira-kira gitu, ada lagi nggak yang mau tanyain? Teks udah, layer-layer power clip udah, muter-muter objek. Kalau saya sih muter-muter objek, udah ada shortcut-nya nih. Kalau mirror kan di sini ini ya, standar ya. Kalau mau pakai shortcut bisa Mas pakai. Wah, belum saya pasang. Nanti deh. Seperti di awal tadi, kira-kira seperti itu. Eyedropper, blend mode, udah ya. Transparent, glow. Sekarang cobain glow objek. Ini objeknya cuman ada noise sama gradient aja. Kita pengen kasih efek glow, ya di sini ada outer shadow. Kalau di CorelDRAW namanya drop shadow ya. Aturnya sih kayak gini. Oops, sorry. Offset tool ya. Nanti ada radius. Ya gitu. Itu nggak aneh ya. Jadi kerjaan Photoshop di sini malah jadi vektor. Jadi enaknya kita bisa main tanpa harus pakai Photoshop. Inner glow. Seperti itu ya. Di CorelDRAW nggak bisa kayak gini nih. Jadi gambarnya terpaksa flat ya. Ya, seperti itu kira-kira. Ada lagi selain efek outer glow, sama itu ada emboss dan 3D. Kalau 3D seperti ini. Kalau emboss, bevel emboss, bisa macam-macam. Ini untuk flat ya, Pak? Kenapa? Ya, kira-kira gitu. Flat. Ya. Ya, silakan. Ada lagi nggak? Bang, kalau misalnya kita punya album vektor, itu kira-kira support juga nggak kita buka di Infinity? Apa maksudnya? Gimana? Misalnya kita punya ini koleksi vektor-vektor gitu, terus kita mau kerja di Affinity kan, kita kadang mau ambil itu dikerjain di Affinity untuk nambahin bahan materi, bisa dong ya Bang? Jadi ngambil dari free pick gitu ya Mas ya? Ambil di ya, free benar. pick, di impor ke sini ya? Bisa Mas? Ya, itu pakai ini aja sama seperti yang tadi.
place image. Itu mau vektor, mau SVG, mau WMF, sama aja bisa sih. Bisa diimpor, nggak selalu harus bitmap. Saya pernah coba sih, berhasil itu. Berhasil ya vektor ya Bang. Ya, sama aja. Terus di sini yang perlu juga duplikat objek, kayak bikin jam. Kita kan sering ya bikin objek melingkar nih. Nah, kayak gini nih. Pengen diputar nih, ngelilingin lingkaran yang orange ya. Kalau diputar di sini kan dia pusatnya di tengah-tengah segitiga. Pengen berpusat di tengah lingkaran. Kita mesti nyalain dulu ini ya nih. Enable transform origin. Jadi origin point-nya dirubah dulu. Nanti muncul tuh originnya. Kesini aja. Gitu. Baru diputar-putar gitu. Kalau pengen duplikat gimana? Ctrl J, putar sebanyak. Nah, bagusnya di sini tuh bisa sampai 15 derajat, 30 derajat. Kalau di AI kan 45, 90 gitu ya. Kalau di sini enak nih kayak CorelDRAW. Makanya keunggulan CorelDRAW dan AI di sini ngegabung. Ya gitu, gampang sih. Ya. Sama kayak CorelDRAW ini. Kalau urusan presisi di sini ada ukuran ya. Misalkan, nah di sini ada masalah nih. Kalau kita di Affinity itu nggak ada skala. Jadi kalau kita pengen perbesar, bentar ya, perbesar segitiga nih. Transformnya ini diklik dulu. Di sini nggak ada nih skala, adanya cuman sudut, ukuran, posisi. Pengen skala gimana? Kalau pengen skala kita terpaksa harus main ini nih, width sama height-nya. Jadi kita belajar matematik ya. Pengen diperbesar 2 kali lipat, berarti 200%. Tapi kalau pengen proporsional, ini dinyalain rantainya. Jadi ngeling 200%. Ya begitu ya. Jadi dia besar tapi subuhnya tadi kan di bawah itu ya, di bawah lingkaran. Kalau pengen sekian persen, pakai kali bisa nggak? Saya coba ini ya. Pengen besarnya 3 kali lipat. 3x. Bukan 3x, 3 bintang ya. Kali 3, sorry. Kali 3. Nah gitu, repotnya tuh di sini harus pakai, tuh udah. Ini kali 3 nih. 3 kali lipat ukurannya. Itu trik main skala di Affinity. Ya silakan, mau tanya apa lagi? Oh iya, corner belum nih. Ini yang bagus juga di sini ya, ada corner tool. Dia bisa ngerubah titik-titik sudut-sudutnya real time. Dan macam-macam, mau tumpul, mau cekung, mau patah, atau nyiku. Ya, jadi kayak gini nggak bisa ya? AI nggak bisa kan? Kalau Corel cuma 2, chamfer sama fillet. Kalau ini banyak nih, bisa gini ya. Oke, apalagi ya setelah itu?
vektor brush tool. Brush tool tuh di sini macam-macamnya. Itu sih tinggal coba-coba aja ya nanti ya Mas ya. Itu. Termasuk yang tadi itu yang rantai. Kalau terlalu besar, terlalu tebal di stroke, kecilin. Rubah warnanya di swatch. Oke. Ya itu udah lumayan banyak kelebihan-kelebihan di Affinity. Sekarang nyuri warna nih, kita punya gambar. Kebiasaan buruk file place ya. Di sini nggak usah file place lagi, langsung pakai tools. Kita pengen nyuri warna nih, nyuri warna dari bitmap. Eyedropper, klik sini, eyedropper tool, color picker ya. Pilih misalkan warna mana nih. Udah selesai. Kira-kira gitu buat eyedroppernya. Rasanya toolsnya udah saya bahas ya semuanya. Kontur udah, yang penting tadi corner tool udah, pen tool udah, edit vertex sih udah ya, sama aja dengan CorelDRAW. Malah dari simbolnya juga lebih bagus. Transparansi udah, warnanya gradasi. Ya itu aja sih Mas yang saya kagum dengan Affinity, kecepatannya dengan kemudahannya ya. Nggak usah banyak klik, kita beres dan bisa berlapis-lapis di layer ini. Dan juga efeknya juga banyak sekali, seperti di Photoshop. Jadi di sini gabungan bitmap dengan vektor benar-benar jadi satu nih. Ya makanya kalau saya gambarnya jadi seperti ini paling ngerjain 2 jam. Ini masing-masing 1,5 jam. Cepet nih. Silakan, ada yang mau tanya lagi nggak? Masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Kalau untuk 3D text-nya Bang, extrude seperti di AI Bang, bisa lah Bang? Nah, itu dia, betul-betul. Di sini udah saya cerita nih. Nah, sekarang kita ngomongin kejelekannya ya, kejelekannya Affinity ini. Kejelekannya itu dia nggak bisa 3D extrude, jadi kita perlu bantuan. Ya, AI dan CorelDRAW, nanti dikasih warna di sini. Jadi bagus ya. Perspektif di sini nggak bisa juga. Bisanya di CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Di sini nggak ada perspektif, kekurangannya itu. Nggak ada blend-nya, nggak ada. Yang paling parah nggak ada ininya nih. Trace bitmap, wah itu penting ya. Kalau buat yang senang convert itu, di sini nggak ada juga Mas, di trace bitmap di Affinity itu. Itu kekurangannya. Text wrap juga nggak bisa, cuman ngisi-ngisi ke dalam objek-objek yang kayak hati tadi itu. Motong objek nggak bisa, cuman di join to node sama pisahin nodes ya. Smart fill tadi udah nanya kan, nggak bisa juga di sini, paksa main divide, tapi itu nggak sempurna juga. Tadi ada yang nanya diagram juga, nggak bisa di situ. Ada makro, di sini nggak ada. Cuma di sini hebatnya ya, ini yang canggih banget nih. Di sini kita bisa nge-save history. Jadi kerjaan kita sejak awal sampai akhir bisa direkam. Nanti kita bisa buka lagi file itu lengkap dengan historinya. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Contoh nih ya. Saya pengen bikin objek dari 0 sampai jadi, nanti orang yang saya kirim filenya itu tahu saya apa aja perintah-perintahnya. Kan canggih itu, buat pembelajaran, buat guru, cocok banget. Jadi rahasia kita tuh bakal kebongkar di sini. Oke nih ya, saya bikin file baru.
bikin sembarang objek nih. Nah, di sini ada yang namanya Save History with Document. Bener nih nyalain? Ya, nyalain. Nanti kalau kita buka ke orang lain bisa seperti ini lagi nanti hasilnya. Sekarang kita lihat historinya nih ya. Historinya kita mau ngapain aja nih? Kita mau ganti warna, gradasi. Mau kasih transparansi. Di histori kerekam semua tuh kerjaan kita. Mau dikasih outline, stroke, ke belakangin, dikasih efek deh, atau di convert to curve ya, di kanan convert to curve, diedit lagi kurva-kurvanya, ya misalkan seperti ini, kita save, namanya history, misalkan itu ya. Ya, save aja. Yakin ya? Saya matiin nih. Saya close Affinity-nya. Saya buka lagi. Affinity-nya tahun depan ya. Bukan sekarang, tapi tahun depan misalkan. Masih kebuka nggak kerjaan tadi itu? Wah, kerekam tuh, ya. Jadi kerjaan sejak awal, udah, ini awalnya kan seperti ini. Itu yang canggih banget buat pembelajaran, buat bikin video tutorial. Misalnya video tutorial, buka aja historinya, tahu cara buatnya. Ya itu kira-kira hebatnya Affinity. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kalau di Corel teks bisa untuk envelope, kalau di sini envelope-nya gimana, Pak? Ah, itu juga nggak bisa. Itu kelemahan distort, nggak bisa di Affinity. Terpaksa main manual. Manual itu maksudnya di convert to curve, lalu kita perbaiki vertex-vertexnya manual satu-satu. Repot deh, ya. Itu kekurangannya. Pak Hendy. Ya Pak Cender. Ketemu lagi. Untuk pembuatan mockup mungkin nggak ya di sini ya? Misalnya ada, noise ya sebentar. Misalnya pembuatan penempelan label di sebuah botol gitu, di mockup lah gitu seperti. Ya soalnya di sini ada fitur perspektif dan distort, Mas. Jadi nggak bisa sih, nggak bisa buat mockup. Kecuali kalau isometri aja bisanya. Iya, nggak tahu ya kalau pakai program yang Affinity Photo itu mungkin bisa ya. Saya belum coba sih. Karena kan khusus buat bitmap, khusus buat vektor ya. Kalau buat mockup, kerjaan bitmap. Iya, baik. Oke, ada lagi nggak? Kalau untuk ketika di print out, kira-kira untuk warnanya pudar nggak Pak ya? Kalau untuk Affinity Designer ini? Nah itu saya belum coba Mas Anum. Belum coba, cuman saya lihat ke PDF sih, rasanya bagus-bagus aja ya. Ya nanti dicoba deh, sendiri-sendiri. Ya, Pak. Tapi kayaknya color profile-nya bagus sih, ngikutin ke AI itu. Iya, tapi untuk resolusinya pasti besar Pak ya, karena emang itu di zoom aja sampai berapa kali lipat pixel nggak pecah. Tergantung Mas, tergantung dokumennya mau berapa resolusinya. Sejak awal kan kita udah ditanya berapa resolusi DPI-nya itu. Kalau kita pengen besar, ya siap-siap aja filenya. Besar juga nanti resolusi file size-nya. Oke. Bang Hendy, mau nanya lagi. Ya. Kalau misalnya kita kerja pakai Affinity kan, terus kita bawa file ke offset misalnya kan, terus kita kasih file save dari Affinity ini kan, terus offset kira-kira terima nggak ya? Ya tergantung offset ya Mas. Kalau yang buka offsetnya saya mah terima Mas. Kalau saya yang buka offset saya terima itu. Kalau saya tolak itu.
Ya. Ya, silakan. Ya, moga-moga aja nih dengan acara ini ya, nanti teman-teman bisa praktekin, coba-coba, dikembangkan lagi lebih lanjut. Ya, moga-moga jadi pionir di kotanya masing-masing, karena di sini kan tadi Affinity paling rendah ya, peminatnya itu. Tapi dengan ini malah kita jadi kesempatan besar buat mengembangkan software ini lebih bagus lagi. Saya pikir pengguna CorelDRAW pindah ke AI kan berat ya, susah ya. Tapi ke ini sih mudah sih Mas, soalnya seperti Corel juga, shortcut dan cara kerjanya. Kalau AI itu emang beda ya, buat kelas atas itulah, beda. Kalau ini menengah ke bawah nih. Ya gitu, gimana? Cukup? Ada yang mau tahu lagi tentang portfolionya? Jadi buat seperti ini, kebayang ya Mas? Ini pakai noise, kasih inner shadow, ada blending mode yang offset, tanpa harus Photoshop, jadi semuanya vektor, senangnya itu loh. Dan cepat lagi. Nah, Hendy. Ya. Bisa dapat softwarenya di mana nih? Kenapa? Saya belum punya softwarenya nih. Di googling aja Mas, banyak lah. Googling aja. Gitu ya, baik. Oke, cukup mungkin? Nggak ada yang mau tanya lagi? Sorry, saya nggak bisa. Ya. Kira-kira berarti nanti ada nggak nanti ini tentang Affinity ini lagi dibahas lebih dalam lagi? Nggak ada atau cuman sekali ini aja ya kira-kira? Nah, belum ada rencana sih Mas. Saya kan masih belajar juga, baru seminggu saya belajar nih, belum jauh-jauh. Sepertinya menarik ini Mas. Ya, Pak. Mungkin nanti ditunggu bukunya terbit ya Pak, yang perdana untuk Affinity Designer ini. Soalnya kalau ngajarin di Zoom itu kurang efektif Mas, nggak banyak yang bisa ngikutin. Jadi mending baca atau lihat YouTube-nya aja deh. YouTube-nya orang-orang bagus-bagus kok. Juga baca, jadi lihat dari situ, sama aja. Format aslinya Affinity ini apa ya Bang Hendy ya? Apanya? Format aslinya dia. Filenya itu Design. Aneh nih. Namanya nggak enak ya. Kalau Corel kan CDR, AI. Ini malah Design. Sudah pernah dibuka belum Bang Hendy di Corel atau di AI? Kira-kira file format ini kebuka atau enggak? Pasti nggak akan jalan lah. Dijamin nggak akan jalan. Tapi file Corel sama file AI bisa dibuka kalau nggak salah di sini. Hebatnya itu. Katanya begitu. Itu. Jadi kata saya sih mendingan yang bukan tukang ya, biro jasa percetakan print itu gunakan aja Affinity. Semuanya bisa diambil, mau AI, mau CDR, mau AF Design sendiri, mau PDF. Jadi dia terima semua format gitu. Jadi ya cocok lah buat percetakan menurut saya ya. Berarti kalau kita kerja pakai Affinity ini kita save ke JPEG dulu ya untuk kita bawa ke offset ya. Janganlah, ke PDF aja. PDF aja ya. Iya. Jangan ke JPG, kasihan, berat. Rendernya berat. Kalau PDF kan pasti kan offset di resize lagi kan di Corel tuh. Offset kan rata-rata pegangannya Corel tuh. Iya. Tapi tetap aja Corel kan outputnya ke mesin PDF. Dia tetap aja harus convert ke PDF. Supaya colornya sama kan. Jadi kita nggak masalah sih mau pakai AI, CorelDRAW. Yang penting outputnya PDF. Oke, cukup. AF Design bisa dibuka di AI apa? Nggak bisa. Tapi AI bisa dibuka di sini kalau nggak salah. Ini yang bisa dibuka di Affinity nih. Ada PSD, PDF, AI itu. Ya udah ngapain pakai AI lagi? Udah aja buka di sini, ya. CDR bisa nggak CDR? Nggak bisa sih. CDR agak khusus ya. Kalau InDesign, Pak?
InDesign, apa sih format belakangnya? Saya juga lupa itu. Tahu juga. Ya, sepertinya sih kalau InDesign nanti dibukanya di Affinity di Publisher. Sepertinya bisa. Oke. Nah, di sini bukanya nih. Oh Ya. iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, cukup mungkin. Kita harus siap-siap dulu. Ya Bang Hendy. Kira-kira nanti yang kerjaan Bang Hendy yang di sini kira-kira apakah ada beberapa yang kita bisa bedah Pak filenya? Misalnya kayak yang salah satu di sini atau ya apa yang mungkin Pak Hendy bisa kasih buat kita otak-atik. Bongkar ya. Boleh. Ntar saya kayak kirim di grup aja, di grup Telegram kalau nggak di grup WhatsApp ya. Boleh. Terima kasih Bang Hendy. Gratis. Nggak usah. Mau akuin bikin sendiri silakan. Enggak lah. Buat dibedah aja Bang Hendy. Soalnya saya juga nyontek kok Mas. Orang-orang tuh terlalu overestimate sama saya sih. Saya kan nggak pinter Mas. Saya sih bodoh-bodoh juga lah. Saya kan lulusan terburuk di ITB Mas. Udah IP yang jelek. Terakhir lagi. Bang Hendy loh. Bang Hendy ini idola. Enggak loh, padahal itu semua nyontek-nyontekan nih. Seperti ini nih. Saya kan punya dari sini. Ini kan hasil nyontek-nyontek nih. Ya. Saya bikin portfolio dari free pick saya contek, tapi bukan saya copy paste ya. Saya jiplak aja ulang. Diambil idenya. Ini ada kan usahanya lagi. Iya, jadi enggak lah. Saya sama teman-teman semua sama lah. Masih belajar ya. Cuman medianya saya sering nyontek gitu loh. Saya aliran ATM banget. Oke. Baik, terima kasih Bang Hendy. Oke, sampai sini aja mungkin teman-teman ya. Terima kasih Ya. sudah mau mengikuti sampai jam segini. Mohon maaf ada kekurangan apapun. Ya kesimpulannya yang saya ambil sih, Affinity ini sepertinya software masa depan sih. Jadi lebih baik teman-teman yang usianya milenial gitu ya. Kalau saya sih udah 51 Mas, jadi bukan milenial. Saya sih udah tua ya, tapi senang dengan ini. Apalagi milenial pasti senang lah. Corel tuh orang-orang zaman dulu lah, orang-orang tua gitu. Jadi cepat-cepat aja teman-teman yang jago desain ini ya. Harganya murah kok, cuma 700 ya. Dibanding beli HP mahal 2 juta. HP rusak beli lagi. Kalau ini rusak nggak apa-apa. Kalau segitu. Kalau bisa Pak rekaman YouTube-nya Pak ya, rekaman videonya. Nah, paling gitulah. Nanti kalau mau belajar lewat YouTube aja deh, ya. Saya bikin videonya aja kalau lewat Zoom lah. Iya. Itu aja teman-teman, terima kasih semuanya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bang Hendy. Oh, boleh foto-foto dulu Mas Anung. Iya, foto-foto Pak, foto-foto. Foto-foto dulu ya. Ada Mas Anung nih, baru masuk. Silakan Mas Anung. Kita jadiin host ya. Oke, silakan. Satu layar pertama untuk bisa aktifkan kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. Satu, dua, tiga. Layar ketiga. Layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat. 1, 2, 3. Oke, layar terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Terima kasih Pak Endi, terima kasih partisipasi yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya baru masuk karena memang ada tugas yang tidak bisa. Santai aja kok. Mohon maaf sekali Bapak, mohon izin maaf. Ya. Jangan lupa ngopi, Mas. Ya, siap. Berbuka puasa semuanya bagi yang Muslim. Terima kasih semuanya. Silakan bisa berbuka Lagi puasa semuanya. yang Muslim. Izin live Pak. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Endi. Share nomor WA Bang Endi. Udah disiapin hidangannya. Nomor WA Mas.